Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di pertemuan ke-10 di mata kuliah pengantar akuntansi 1. Nah, pada pertemuan ini kita akan membahas terkait dengan akuntansi untuk perusahaan dagang tahap pencatatan penjualan. Selamat belajar. Pembahasan yang pertama yaitu terkait transaksi penjualan ya. Nah, dapat dilihat di slide berikutnya. Pada tanggal 3 Januari, PTA menjual persediaan senilai 1.800 secara tunai. Harga pokok persediaan yang dijual sebesar 1.200. Nah, bagaimana transaksi ini dicatat dengan metode perpetual? Itu ada dua kelompok jurnal yang ada. Yang pertama itu kelompok jurnal dalam mencatat penjualan. Yang kedua itu mencatat harga pokok penjualan. Nah, kita masuk ke kelompok jurnal yang pertama, itu di sisi debit terdapat kas sebesar 1.800 karena adanya peningkatan aset akibat dari penjualan secara tunai. Lalu di sisi kreditnya terdapat akun penjualan sebesar 1.800. Selanjutnya kita masuk ke kelompok jurnal yang kedua, yaitu mencatat harga pokok penjualan. Nah, di sisi debitnya itu terdapat harga pokok penjualan sebesar 1.200. Lalu di sisi kredit terdapat persediaan barang dagang sebesar 1.200. Nah, di slide selanjutnya itu kita akan membahas bagaimana transaksi ini dicatat dengan metode periodik. Nah, alasan kenapa penjualan itu bila dicatat dengan metode perpetual itu ada dua kelompok jurnal, karena metode perpetual diingatkan kembali adalah metode yang digunakan untuk mencatat hal-hal yang berkaitan dengan persediaan barang dagang di dalam perusahaan dagang, di mana persediaan dicatat dan dihitung secara detail, baik pada waktu dibeli maupun dijual. Jadi di sini karena pencatatan penjualan itu dia juga mencatat terjadinya perubahan persediaan, makanya adanya jurnal harga pokok penjualan, di mana jurnal harga pokok penjualan itu memuat akun persediaan barang dagang yang saldo normalnya seharusnya itu di debit. Nah, ketika dia mencatat penjualan itu berada di sisi kredit karena untuk mengurangi persediaan barang dagang karena telah terjadinya penjualan. Makanya di sini untuk mencatat transaksi metode perpetual itu ada dua jurnal. Yang pertama mencatat penjualan, lalu mencatat harga pokok penjualan, di mana untuk menjelaskan proses persediaan barang dagang yang telah berhasil dijual atau telah habis gitu ya. Makanya yang awalnya persediaan barang dagang di debit ketika dibeli, lalu dijual, itu dia berada di sisi kredit. Pencatatan penjualan tunai secara periodik itu berbeda dengan metode perpetual, di mana di metode periodik itu hanya mencatat jurnal terkait dengan penjualannya saja. Tetapi kalau di metode perpetual itu mencatat penjualan tunai menjadi dua kelompok jurnal. Yang pertama mencatat penjualan, yang kedua itu mencatat harga pokok penjualan. Nah, sedangkan di metode periodik ini hanya mencatat penjualannya saja. Nah, pencatatannya penjualan di metode periodik itu sama dengan jurnal penjualan yang ada di metode perpetual. Nah, jurnalnya di debit itu terdapat kas karena peningkatan aset akibat penjualan tunai sebesar 1.800.
Lalu di sisi kreditnya itu terdapat akun penjualan sebesar 1.800. Jadi dapat dilihat di sini, di set sebelumnya itu kan transaksi penjualan tunai dicatat dengan metode perpetual di mana ada dua kelompok jurnal, jurnal penjualan dan jurnal harga pokok penjualan. Nah, sedangkan untuk transaksi yang dicatat dengan metode periodik itu hanya mencatat jurnal terkait dengan penjualannya saja. Kita masuk ke pembahasan penjualan kredit. Pada tanggal 12 Januari, PTA menjual barang dagang secara kredit kepada Sims Company sebesar 51.000. Harga pokok penjualan adalah sebesar 28.000. Nah, transaksi untuk mencatat dengan metode perpetual, nah di mana di set sebelumnya itu penjualan secara tunai. Makanya nanti di debitnya itu terdapat kas. Sedangkan untuk mencatat penjualannya kredit itu nanti di debitnya terdapat piutang usaha, ya. Jadi di debitnya terdapat piutang usaha sebesar 51.000. Lalu di sisi kreditnya terdapat akun penjualan sebesar 51.000. Nah, karena transaksi ini dicatat dengan metode perpetual di mana ada dua kelompok jurnal, jadi ini kan kita telah mencatat jurnal kelompok yang pertama terkait dengan penjualan. Lalu selanjutnya yang kedua itu kita mencatat harga pokok penjualannya. Di mana di debitnya itu ada harga pokok penjualan sebesar 28.000, lalu di kreditnya terdapat persediaan barang dagang sebesar 28.000. Nah, bagaimana jika penjualan kredit itu dicatat dengan metode periodik? Nah, di mana diingatkan kembali apabila penjualan itu dicatat dengan metode periodik itu hanya terdapat satu kelompok jurnal yaitu mencatat penjualannya saja. Jadi ini karena penjualan secara kredit, jadi nanti di debit itu terdapat utang usaha sebesar 51.000, lalu di sisi kreditnya terdapat penjualan sebesar 51.000. Sekarang kita membahas terkait dengan diskon penjualan. Nah, pembahasan terkait dengan diskon penjualan itu sama dengan diskon pembelian. Nah, kita bahas yang pertama dulu, itu terkait dengan syarat kredit, yaitu istilah yang digunakan untuk menyatakan kapan pembayaran barang dagang harus dilakukan. Jika seseorang pembeli diberikan waktu untuk membayar, waktu tersebut dikenal sebagai periode kredit. Nah, syarat kredit, jika faktur senilai 1.500, syarat kreditnya 2/10 N per 30. Jadi 2 ini 2%, akan didapatkan diskonnya bila faktur senilai 1.500 itu dilakukan pembayarannya selama 10 hari. Dengan jatuh tempo kredit itu selama 30 hari. Nah, jika faktur dibayar dalam jangka waktu 10 hari setelah tanggal faktur oleh pembeli, maka penjual menerima sebesar 1.470. Jadi, yang awalnya harga barang itu sebesar 1.500 ketika dijual, tetapi karena pembeli itu eh, telah membayar dalam jangka waktu 10 hari setelah tanggal faktur, makanya pembeli itu mendapatkan diskon sehingga penjual itu wajib memberikan diskon kepada pembeli sehingga yang diterima penjual itu bukan sebesar 1.500 lagi, tapi sebesar setelah dikurangi dengan diskon, yaitu 1.470. Jadi 1.470 itu didapatkan angkanya dari 1.500 dikurangi dengan tanda kurung 2% dikali dengan 1.500. Jadi hasilnya 30 kan. Jadi 1.500 kurang 30
hasilnya 1.470. Begitu ya. Nah, bagaimana jika faktur itu dibayar tidak dalam atau melewati jangka waktu 10 hari oleh pembeli? Kita bahas di slide berikutnya. Nah, ini ya, sama syarat kreditnya. Nah, bagaimana jika faktur tidak dibayar dalam jangka waktu 10 hari setelah tanggal faktur oleh pembeli? Nah, konsekuensinya jadi penjual itu tidak memberikan diskon terhadap pembeli. Nah, sehingga yang diterima penjual itu tetap sebesar 1.500. Berikut merupakan contoh soal untuk diskon penjualan. Nah, pada tanggal 21 Januari, perusahaan tersebut menerima pelunasan piutang dari Simco. Transaksi tanggal 12 Januari, dikurangi diskon 2%. Jadi, transaksi tanggal 12 Januari ini merupakan transaksi dari penjualan kredit sebesar 51.000. Jadi, di sini kita untuk mencatat pelunasan dari transaksi penjualan yang 51.000 ini. Nah, karena jangka waktunya itu 21 Januari sampai 12 Januari itu dia memenuhi syarat kredit di mana masih dalam 10 hari pada tanggal faktur, hingga ini perusahaan pembeli itu mendapatkan diskon. Jadi karena dan penjual berhak memberikan diskon kepada pembeli, sehingga karena menerima pelunasan itu terjadi peningkatan aset berupa kas di debit sebesar 51.000 dikurangi dengan diskonnya. Diskonnya itu 2% dikali dengan 51.000, jadi sama dengan 1.020. Jadi, kas yang diterima itu 51.000 dikurangi dengan 1.020. Hasilnya, ini kas di debit hasilnya 49.980. Lalu, di debit juga dicatat diskon penjualan sebesar 2% dikali 51.000, hasilnya 1.020. Nah, lalu di sisi kredit terdapat, jadi dia menghapuskan piutang usaha yang awalnya pada pencatatan penjualan kredit itu berada di debit, lalu ketika dihapuskan itu dia berada di sisi kredit, yaitu piutang usaha sebesar 51.000. Berikut transaksi diskon penjualan jika dicatat dengan metode periodik. Jadi di debit itu ada kas sebesar 49.980, lalu juga ada diskon penjualan sebesar 1.020, lalu di sisi kreditnya terdapat piutang usaha sebesar 51.000. Jadi, untuk mencatat pelunasan dengan adanya diskon, itu tidak terdapat perbedaan di antara metode perpetual dengan metode periodik. Jadi, jurnalnya sama baik di debit maupun di kredit. Selanjutnya kita masuk ke retur dan potongan penjualan. Jadi retur penjualan adalah barang yang dikembalikan ke pemasok atau supplier. Alasannya karena terdapat cacat pada produk atau pengiriman yang salah. Penjual dapat mengurangi harga awal pada barang tersebut yang telah dijual. Nah, ini dikenal sebagai potongan penjualan. Berikut merupakan contoh soal untuk retur penjualan. Pada tanggal 13 Januari,
menerbitkan nota kredit nomor 32 ke PTB untuk barang dagang yang dikembalikan ke PTA. Harga jual 22.500, harga pokok bagi PTA, berarti PTA sebagai penjual itu sebesar 14.000. Jadi di sini itu ada retur penjualan. Nah, transaksi ini bila dicatat dengan metode perpetual, itu ada di sisi debitnya, retur penjualan sebesar 22.500, lalu di sisi kreditnya itu ada piutang usaha sebesar 22.500. Jadi di sini karena transaksi yang dikembalikan itu merupakan transaksi yang kredit, jadi di yang awalnya pada saat menjual itu dia di sisi debit piutang usahanya, tetapi saat dia meretur itu berada di kebalikannya di sisi kredit gitu ya. Jadi menghapuskan yang awalnya pada penjualan jurnalnya itu di debit bagi akun piutang usaha. Jadi ketika diretur itu dia dibalikan ke sisi kredit gitu ya. Nah, selanjutnya karena pada saat penjualan dengan metode perpetual itu ada dua kelompok jurnal, jadi saat retro penjualan juga ada dua kelompok jurnal. Nah, selanjutnya kita membalikkan harga pokok penjualan. Jadi, harga pokok penjualan kan awalnya itu berada di sisi debit. Nah, ketika dibalikan berada di sisi kredit. Begitu juga yang awalnya persediaan barang dagang itu berada di sisi kredit, ketika dibalikan berada di sisi debit. Jadi, yang berada di debit untuk kelompok akun yang kedua itu persediaan barang dagang sebesar 14.000. Lalu di sisi kreditnya itu ada harga pokok penjualan sebesar 14.000. Nah, bagaimana jika retur penjualan itu dicatat dengan metode periodik? Nah, jadi kan perbedaan pencatatan metode perpetual dengan metode periodik di bagian transaksi dalam penjualan itu ada di mana di perpetual itu ada dua kelompok jurnal mencatat penjualan, lalu yang kelompok jurnal yang kedua yaitu mencatat perubahan persediaan atau pengurangan persediaan dengan mencatat di debitnya harga pokok penjualan. Nah, tetapi di metode periodik itu hanya mencatat satu kelompok jurnalnya saja terkait dengan penjualannya. Nah, begitu juga dengan retro penjualan. Itu dia di metode periodik itu cuma mencatat terkait dengan retro penjualan. Jadi, di sisi debit itu ada retur penjualan sebesar 22.500, lalu di sisi kreditnya itu ada piutang usaha sebesar 22.500. Nah, jadi cuma ada satu kelompok jurnalnya saja. Selanjutnya, kita membahas terkait dengan ongkos angkut. Nah, di ongkos angkut ini terdapat dua istilah. Yang pertama, FOB shipping point. Nah, yang kedua, FOB destination. Nah, kita masuk ke slide berikutnya membahas terkait dengan dua istilah tersebut. Nah, istilah yang pertama yaitu FOB shipping point. Apa sih? Yaitu di mana pembeli membayar ongkos angkut dan mendebit persediaan barang dagang. Lalu ini dalam metode perpetual atau mendebit beban angkut
pembelian jika menggunakan metode periodik. Nah, dalam FOB shipping point ini, hak kepemilikan beralih ke pembeli pada titik pengiriman. Berikut merupakan contoh soal untuk FOB shipping point. Pada tanggal 10 Juni, NetSolution membeli barang dagang dari Makna Data secara kredit sebesar $900, syarat FOB shipping point dan membayar ongkos angkut sebesar 50. Jadi, karena di soal tuh ada soal untuk membeli barang dagang, jadi jurnalnya dengan metode perpetual itu dia mencatat di debitnya persediaan barang dagang sebesar 900, lalu di sisi kreditnya karena pembelian barang dilakukan secara kredit, nah dicatatlah utang usaha sebesar 900. Lalu langkah selanjutnya itu mencatat pembayaran ongkos angkut, karena syaratnya itu FOB shipping point, di mana hak kepemilikan beralih ke pembeli pada titik pengiriman. Nah, maka dari itu di sini pembeli membayar ongkos angkut dan mendebit persediaan barang dagang jika menggunakan metode perpetual. Jadi di sini membayar ongkos angkut. Jadi di sisi debitnya itu terdapat persediaan barang dagang, jadi menjadi penambahan persediaan barang dagang sebesar 50. Lalu di sisi kreditnya terdapat kas sebesar 50. Nah, bagaimana jika dicatat dengan metode periodik? Nah, jika dicatat dengan metode periodik, itu perbedaannya dalam mencatat ongkos angkut di debit itu bukan dicatat persediaan barang dagang lagi, tapi dicatat beban angkut pembelian. Berikut ya jurnalnya di slide berikutnya. Jadi jika transaksi dicatat dengan metode periodik, jadi kan kita mencatat pembelian dulu, di mana pada metode periodik pembelian itu mencatat pada sisi debit itu pembelian sebesar 900, lalu di sisi kreditnya itu ada utang usaha sebesar 900. Lalu untuk mencatat mencatat ongkos angkutnya itu di debit terdapat beban angkut pembelian sebesar 50, lalu di sisi kreditnya terdapat kas sebesar 50. Nah, selanjutnya yang kedua yaitu FOB destination, di mana penjual yang membayar ongkos angkut sehingga dia yang mendebit beban angkut penjualan. Karena hak kepemilikan itu beralih ke pembeli ketika barang tiba di tempat tujuan. Nah, perbedaannya dengan FOB shipping point, di mana pembelilah yang membayar ongkos angkut, sehingga pembeli juga yang mencatat beban angkut penjualannya. Berikut merupakan contoh soal untuk FOB destination. Pada tanggal 15 Juni, NetSolution menjual barang dagang ke Crans Company secara kredit senilai $700. Syarat FOB destination, harga pokok penjualan sebesar 480, NetSolution membayar biaya transportasi sebesar 40. Jadi di sini ada dua transaksi. Yang pertama mencatat penjualan, nah yang kedua mencatat pembayaran biaya transportasi. Jadi, karena transaksi ini dicatat dengan metode perpetual, itu dalam mencatat penjualan ada dua kelompok jurnal. Nah, yang pertama itu dia mencatat debit itu karena penjualan dilakukan secara kredit itu mencatat piutang usaha di debitnya sebesar 700, lalu di sisi kreditnya mencatat penjualan sebesar 700. Lalu kelompok jurnal yang kedua itu mencatat
harga pokok penjualan di debit sebesar 480, lalu di sisi kreditnya terdapat persediaan barang dagang sebesar 480. Lalu untuk mencatat transaksi yang kedua, di mana solution membayar biaya transportasi karena menggunakan syarat FOB destination, di mana di FOB destination ini penjual yang membayar biaya transportasi sehingga penjual yang mencatat biaya transportasinya, jadi mencatat di debit beban angkut penjualan sebesar 40, lalu kreditnya kas sebesar 40. Nah, apabila transaksi ini dicatat dengan metode periodik, perbedaannya di mana tidak terdapat jurnal untuk harga pokok penjualan di debit, serta di kreditnya itu tidak terdapat persediaan barang dagang. Jadi cuma mencatat piutang usaha di debit, lalu di kreditnya terdapat penjualan. Nah, itu untuk mencatat penjualannya. Lalu untuk mencatat biaya transportasinya itu juga sama, mencatat debit beban angkut penjualan, lalu di sisi kredit mencatat kas. Kita lihat ya di slide selanjutnya. Nah, soalnya masih sama, tapi jika transaksi itu dicatat dengan metode periodik, di mana di debitnya itu mencatat piutang usaha sebesar 700, lalu di sisi kreditnya itu mencatat penjualan sebesar 700. Nah, tidak di metode periodik ini tidak mencatat harga pokok penjualan. Jadi kita langsung mencatat transaksi untuk membayar biaya transportasi. Jadi mencatat beban angkut penjualan sebesar 40 di debit, di kreditnya mencatat kas sebesar 40. Nah, di slide selanjutnya kita membahas terkait dengan contoh soal apabila dilihat dari sisi pembeli dan sisi penjual untuk memahami lebih lanjut terkait dengan beban angkut ini menggunakan FOB shipping point maupun dengan menggunakan FOB destination. Nah, berikut contoh soalnya. 1 Juli, Skuli Company menjual barang dagang secara kredit ke Burton Co. senilai 7.500, syarat FOB shipping point N/45, harga pokok barang yang dijual adalah sebesar 4.500. Nah, jadi di sini dicatat dari sisi penjual maupun sisi pembeli. Nah, kita membahas yang pertama itu dari sisi penjual dulu yang merupakan Skuli Company. Jadi jika dicatat dengan dua metode, di mana kita bahas metode perpetual dulu untuk mencatat penjualan barang secara kredit. Jadi dicatat di debitnya itu ada piutang usaha sebesar 7.500, lalu di sisi kreditnya terdapat penjualan sebesar 7.500. Lalu karena ini menggunakan metode perpetual, jadi ada dua kelompok jurnal. Jadi kelompok jurnal yang kedua yaitu mencatat harga pokok penjualan di debit sebesar 4.500 dan di sisi kreditnya itu mencatat persediaan barang dagang sebesar 4.500. Ini ya. Nah, jika penjual mencatat dengan metode periodik, di mana penjual hanya mencatat yang kelompok jurnal yang pertama saja, itu dia mencatat piutang usaha di debit sebesar 7.500, lalu di kreditnya itu dia mencatat penjualan sebesar 7.500. Nah, bagaimana pencatatan bagi sisi pembeli, yaitu Burton Company, di mana jika dia menggunakan metode perpetual, di debitnya dia mencatat persediaan barang dagang sebesar 7.500, lalu di sisi kreditnya karena dilakukan
pembelian secara kredit, jadi adanya utang usaha sebesar 7.500 di sisi kreditnya. Nah, jika pembeli menggunakan metode periodik, perbedaannya itu di debit dia terdapat akun pembelian sebesar 7.500, lalu di sisi kreditnya itu terdapat utang usaha sebesar 7.500. Nah, untuk slide berikutnya itu membahas biaya transportasi dengan syarat FOB shipping point. Nah, di mana dengan syarat FOB shipping point itu yang mencatat biaya transportasi merupakan dari sisi pembeli, karena pembelilah yang membayar biaya transportasinya. Selanjutnya, tanggal 2 Juli, Burton Company membayar biaya transportasi sebesar $150 atas pembelian tanggal 1 Juli dari Scully Company. Nah, jadi karena syarat penjualan itu menggunakan FOB shipping point, maka yang mencatat biaya transportasi itu di sisi pembeli. Jadi untuk Scully Company sebagai penjual itu dia tidak mencatat adanya jurnal biaya transportasi karena bukan dia yang membayar biaya transportasi. Jadi tidak ada jurnal di sisi penjual. Lalu karena syarat FOB shipping point itu di mana pembeli yang membayar biaya transportasi sehingga terjadinya pencatatan. Jadi pencatatan untuk biaya transportasi oleh pembeli dengan adanya syarat FOB shipping point dengan metode perpetual, dia mencatat persediaan barang dagang sebesar 150 di debit, lalu kreditnya kas sebesar 150. Nah, kalau dia menggunakan metode periodik, itu dia mencatat beban angkut pembelian sebesar 150 di debit, kreditnya kas sebesar 150. Lalu transaksi yang ketiga, 5 Juli, Scully Company menjual barang dagang secara kredit ke Burton Co. senilai 5.000. Syarat FOB destination, N/30. Harga pokok barang yang dijual adalah sebesar 3.500. Nah, di sini Scully Company sebagai penjual mencatat dengan metode periodik, metode perpetual dulu, itu mencatat karena dilakukan penjualan secara kredit itu piutang usaha sebesar 5.000 di debit, lalu kreditnya penjualan sebesar 5.000. Lalu kelompok jurnal yang kedua itu ada harga pokok penjualan sebesar 3.500 di debit, lalu kreditnya persediaan barang dagang sebesar 3.500. Nah, itu jika menggunakan metode perpetual. Kalau dia menggunakan metode periodik untuk mencatat penjualan, itu dia cuma mencatat di debit itu piutang usaha sebesar 5.000, kalau di kreditnya itu mencatat penjualan sebesar 5.000. Nah, apabila transaksi ini dicatat dari sisi pembeli, Burton Company, di mana dengan metode perpetual dia mencatat persediaan barang dagang di debit sebesar 5.000, lalu di kreditnya dia mencatat utang usaha sebesar 5.000. Jika pembeli mencatat dengan metode periodik di mana di debitnya terdapat pembelian sebesar 5.000, lalu di kreditnya terdapat utang usaha sebesar 5.000. Nah, slide selanjutnya kita membahas terkait dengan transaksi dari mencatat biaya
transportasi dengan menggunakan syarat FOB destination. 7 Juli, Scully Company membayar biaya transportasi sebesar 250 untuk pengiriman barang yang dijual ke Burton Company tanggal 5 Juli. Nah, karena biaya transportasinya itu syaratnya menggunakan FOB destination, di mana penjual yang membayar biaya transportasi sehingga penjual yang mencatatnya, maka Scully Company yang merupakan penjual itu mencatat dengan metode perpetual, itu beban angkut penjualan itu sebesar 250 di sisi debit, lalu di sisi kredit itu terdapat kas sebesar 250. Nah, ini dia mencatat dengan metode perpetual. Begitu juga dengan periodik, itu sama ya jurnalnya, di mana debitnya beban angkut penjualan sebesar 250, kreditnya itu ada kas sebesar 250. Nah, karena pada transaksi ini dia syaratnya FOB destination, di mana penjual yang membayar biaya transportasi, sehingga di sini Burton Company sebagai pembeli itu tidak mencatat biaya transportasi karena bukan dialah yang melakukan transaksi biaya transportasi. Jadi tidak adanya jurnal untuk transaksi ini di sisi pembeli yang merupakan Burton Company. Sekian dulu pertemuan kita pada hari